Bagaimana sebenarnya seseorang bisa diselamatkan? Apakah karena kehidupannya baik, rajin ibadah, banyak membantu orang, atau justru hanya karena percaya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan ini sudah dibahas dari zaman gereja mula-mula, dan sampai hari ini pun masih sering membingungkan banyak orang. Tapi Alkitab punya jawaban yang jelas. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena anugerah Tuhan melalui iman. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9 tertulis, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri." Dengan kata lain, keselamatan itu bukan upah yang harus kita kejar, tapi hadiah dari Tuhan yang kita terima dengan iman. Sekarang mungkin muncul pertanyaan, kalau begitu, kenapa kita nggak bisa diselamatkan lewat perbuatan baik aja? Bukankah Tuhan senang kalau kita hidup benar dan menolong orang? Tentu saja Tuhan senang dengan perbuatan baik, tapi masalahnya, standar kekudusan Tuhan itu sempurna. Dan kenyataannya, kita semua sudah berdosa dan tidak mungkin bisa mencapai standar kekudusan Tuhan. Yesaya bilang, segala kesalehan kita seperti kain kotor. Paulus menulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Bayangin kamu mencoba membersihkan kaca dengan kain lap yang penuh lumpur. Bukannya bersih, justru kaca tersebut akan makin kotor. Nah, usaha kita untuk membenarkan diri adalah seperti itu di hadapan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah kebenaran dari Tuhan sendiri, dan itu diberikan kepada kita melalui iman pada Yesus Kristus. Tapi, jangan salah paham dulu soal iman. Iman yang menyelamatkan itu bukan cuma percaya Yesus itu nyata. Yakobus pasal 2 ayat 19 bilang, "Setan-setan pun percaya bahwa Allah itu satu, dan mereka gemetar." Artinya, percaya secara intelektual saja tidak cukup. Iman yang menyelamatkan itu adalah percaya penuh dan bersandar hanya kepada Yesus. Begini contohnya, kamu bisa percaya bahwa parasut itu bisa menyelamatkan orang yang jatuh dari pesawat. Tapi kalau kamu sendiri nggak memakainya waktu melompat, kepercayaan itu nggak ada gunanya. Begitu juga dengan Yesus. Percaya bahwa Dia ada saja tidak cukup. Kamu harus mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepadanya, menyerahkan diri dan bersandar pada keselamatan yang sudah Dia genapkan di salib. Lalu ada yang bilang, tapi kan Yakobus bilang manusia dibenarkan oleh perbuatan, bukan hanya oleh iman? Benar. Yakobus pasal 2 ayat 24 memang ada bilang begitu. Tapi supaya kita nggak salah paham, kita perlu tahu apa konteksnya. Dan kita bisa mengetahui konteksnya dengan jelas jika kita membaca mulai dari ayat 14 sampai dengan 26. Yakobus dan Paulus sama-sama berbicara soal pembenaran, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Paulus berbicara soal bagaimana seseorang bisa dibenarkan di hadapan Allah. Dan dia dengan tegas bilang, dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Sedangkan Yakobus berbicara soal bagaimana iman seseorang terlihat di hadapan manusia. Dia membahas orang-orang yang mengaku punya iman, tapi nggak ada bukti nyata dalam hidup mereka. Dua-duanya sama-sama pakai contoh Abraham. Paulus ambil kisah di Kejadian 15 saat Abraham percaya pada janji Allah. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, bahkan sebelum Abraham melakukan hal-hal besar. Yakobus ambil cerita Kejadian 22, waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Di situ Abraham menunjukkan bukti nyata dari imannya. Jadi iman dan perbuatan bukan bertentangan, justru saling melengkapi. Iman yang sejati pasti akan terlihat dalam tindakan nyata. Terus mungkin ada juga yang nanya, kalau kita harus percaya, bukankah itu juga termasuk usaha atau kerja kita? Jadi bukan anugerah atau hadiah dari Tuhan dong? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Tapi Alkitab menjelaskan bahwa iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 29 bilang, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Artinya, kita bisa percaya karena Tuhan yang kasih hati, percaya itu terlebih dahulu. Iman bukan hasil tekad kita sendiri, tapi buah dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita. Paulus juga membandingkan iman dengan perbuatan di Roma pasal 4 ayat 5. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Di sini iman secara eksplisit dibedakan dengan usaha atau bekerja. Percaya bukanlah tindakan bekerja dalam arti memperoleh jasa atau pahala. Percaya adalah beristirahat dalam apa yang telah dilakukan Kristus.
Yesus juga bilang ke Nikodemus, kalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Roh Kudus yang mengubah hati kita dari yang sebelumnya keras, penuh penolakan, jadi hati yang lembut dan percaya. Baru setelah itu kita bisa sungguh-sungguh percaya, dan inilah yang disebut dengan lahir baru. Sekarang mungkin kamu berpikir, kalau perbuatan baik nggak bisa nyelamatin, berarti nggak penting dong. Justru sebaliknya, perbuatan baik itu penting sekali, tapi sebagai buah dari keselamatan dan bukan sebagai syarat keselamatan. Kalau iman kita iman yang sejati, pasti akan kelihatan dari cara kita hidup. Tuhan Yesus sendiri bilang, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Seperti pohon mangga, pasti berbuah mangga tidak mungkin berbuah nangka. Kalau imannya sejati pada Tuhan Yesus, pasti berbuah ketaatan, kasih, dan tindakan nyata yang sesuai dengan Tuhan ajarkan di dalam Alkitab. Dan kalau bicara tentang iman, tidak ada contoh yang lebih cocok dari Abraham. Alkitab bilang, Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Itu terjadi jauh sebelum dia disunat, sebelum hukum Musa, bahkan sebelum dia jadi bagian dari bangsa Israel. Artinya adalah Abraham diselamatkan bukan karena ritual atau perbuatan, tapi karena dia percaya. Dan waktu kepala penjara di Filipi nanya ke Paulus, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Paulus enggak bilang, perbaiki dulu hidupmu, atau ikut upacara agama dulu. Jawabannya sangat sederhana. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Keselamatan itu bukan sesuatu yang bisa kita capai, bukan hasil dari kerja keras, dan juga bukan karena kita layak mendapatkannya. Keselamatan adalah sebuah anugerah, sebuah hadiah dari Tuhan, diberikan oleh Tuhan dan kita terima anugerah tersebut melalui iman. Dan jika iman kita adalah iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus, maka iman kita pasti akan berbuah nyata dalam hidup kita. Jadi perbuatan baik adalah buah dari iman sejati kita kepada Tuhan Yesus. Tetapi kita harus ingat, yang menyelamatkan kita adalah iman itu sendiri dan bukan buah dari iman kita. Semoga video ini bisa membuat teman-teman menjadi lebih jelas tentang bagaimana orang Kristen diselamatkan. Silahkan tuliskan di kolom komentar jika teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut seputar bagaimana kita diselamatkan. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.